belum selesai. Dan tugas kita juga sebagai seorang muslim, kita juga harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghentikan, untuk bisa mencegah, dan juga untuk bisa membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Bahkan sampai detik ini pemirsa, itu sudah banyak sekali, bahkan lebih dari ratusan ribu nyawa yang sudah hilang, yang dibom, dibunuh, dibantai oleh orang-orang Zionis Israel. Bahkan mirisnya pemirsa, kebanyakan dari korban ini adalah anak-anak dan juga wanita. Ini nggak kebayang betapa sedihnya saudara-saudara kita di sana, dan tentu ini juga menjadi kesedihan bagi kita tersendiri sebagai seorang muslim, yang mana kita tidak bisa berbuat banyak kepada saudara-saudara kita di sana, tapi kita tidak boleh menyerah, apapun caranya, apapun yang bisa kita buat untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Dan tentunya juga pemirsa, sebagai wujud solidaritas tentu ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Mungkin kita bisa membantu dengan materi kita, ya, dengan rezeki yang kita punya, karena untuk masuk saja ke sana bantuan begitu susahnya, tapi kita semaksimal mungkin untuk terus membantu. Bahkan juga yang paling minim, pemirsa jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena percayalah sebagai seorang muslim, salah satu senjata terkuat kita adalah yaitu doa, ya. Nah pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kita akan menghadirkan dua ustadz yang Masya Allah luar biasa. Yang pertama, kita akan menghadirkan perwakilan Sodaqah wilayah Bengkulu, yaitu Ustadz Haji M. Ghazali LC.MHI. Nah, beliau akan kita hadirkan hari ini berbincang banyak hal tentunya mengenai konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina ini. Dan beliau tidak sendiri pemirsa, karena beliau juga akan hadir bersama ketua panitia kegiatannya, tentunya yang merangkai, yang membentuk, menyusun, mengonsep seluruh kegiatan ini, yaitu Ustadz Mariono SPDI. Nah tentunya pemirsa, acara ini bertajuk konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina. Ini menarik, karena kita akan nanti gali informasi seperti apa acaranya, kemudian kapan digelar, siapa saja yang boleh ikut, dan tentunya ini harus kita share kepada teman-teman dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Jadi bagi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Untuk meraih kembali penghargaan Innovation Government Award atau IGA Kemendagri tahun 2024, pemerintah Kota Bengkulu saat ini sedang melakukan proses lomba inovasi tingkat Kota Bengkulu dengan peserta dari OPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, SD, dan SMP sekota Bengkulu. Tahapan lomba dimulai dengan arahan yang sudah disampaikan PJ Wali Kota Arief Gunadi pada bulan Februari lalu, yang meminta agar setiap perangkat daerah mengirimkan inovasinya untuk dilombakan pada tingkat Kota Bengkulu sebelum dikirim ke IGA Kemendagri. Perangkat daerah didampingi tim Bapeda diketuai oleh asisten 2 dan koordinator OPD, yakni seluruh staf ahli wali kota. Untuk pelaksanaannya, tim Bapeda melakukan pendampingan melalui klinik berkas bersama Kita Laksanakan dan Selesaikan, yang dikomandoi Kepala Bapeda Kota Bengkulu Medi Febriansyah. Saat ini pelaksanaan lomba sudah memasuki tahapan penilaian dan akan diumumkan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik sanak seluruh warga Kota Bengkulu, di tahun 2024 ini pemerintah Kota Bengkulu kembali menyelenggarakan penghargaan inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu. Lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu ini adalah trigger untuk seluruh unit kerja memberikan layanan yang terbaik bagi warga Kota Bengkulu. Semoga lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu ini memberikan dampak yang signifikan dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Bengkulu. Dan kita dapat mempertahankan predikat Kota Bengkulu sebagai salah satu kota terinovatif di Indonesia. Di tahun 2023 kita masuk 10 kota terinovatif di Indonesia. Semoga ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan menjadi 3 besar di tahun ini. Terima kasih. Mari kita sukseskan Lomba Inovasi Daerah tingkat Kota Bengkulu tahun 2024 ini, dan semoga bermanfaat bagi seluruh warga Kota Bengkulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Lomba Inovasi Kota Bengkulu tahun 2024 menuju Lomba IGA Kementerian Dalam Negeri tahun 2024. Kota Bengkulu, Kota Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali digelar. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi terbebani denda serta pokok pajak kendaraan bermotor, Bapak Ibu sekalian. Program ini juga akan menggratiskan balik nama kendaraan bermotor. Maka dari itu, saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, mengajak kita semua untuk membayar pajak kendaraan bermotor kita secara tepat waktu, serta memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh samsat seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yang akan berakhir program ini pada tanggal 30 November 2024 yang akan datang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih bagi masyarakat yang taat membayar pajak, karena pajak yang Bapak Ibu sekalian bayarkan tentu kita gunakan untuk membangun bumi Rafflesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadikan Kota Bengkulu kota yang religius dan bahagia. Masjid Akbar At-Taqwa merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Bengkulu. Mari beribadah di Masjid At-Taqwa dan berwisata di Berendo, Kota Bengkulu. Masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RPTV, dan seperti kami sampaikan tadi pemirsa, pagi ini ya kita akan berbincang dengan dua narasumber spesial kita yang akan membahas hal-hal yang sangat penting sekali dan juga ini harus kita syiarkan, sebarluaskan kepada pemirsa di rumah. Telah hadir bersama kita di studio yang pertama, yaitu sudah hadir di samping saya ada Ustadz Haji M. Ghazali LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Tadi nggak macet, tadi aman saja. Aman. Aman. Kalau Bengkulu, insya Allah masih aman, Ustaz ya. Dan beliau ini pemirsa adalah perwakilan Sodoko untuk wilayah Bengkulu, yang mana hari ini
berkesempatan hadir bersama kita yang akan membahas tentang kegiatan konser amal tentunya kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina. Dan tidak sendiri pemirsa, di paling ujung tentunya juga hadir bersama kita yaitu hadir Ustadz Mariono SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pagi ini siap bagi informasi Ustadz ya? Siap. Dan beliau ini pemirsa adalah ketua panitia kegiatan konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina ini yang akan digelar beberapa hari ke depan. Nah, kita akan tanyakan lebih detail nanti tentunya dalam obrolan kita. Tapi sekarang mungkin saya ingin bertanya kepada Ustadz Mariono ini, Ustadz. Apa Ustadz? Ini kalau kita melihat Palestina memang sekarang ini belum selesai Ustadz. Nah, sejauh ini itu bagaimana kondisi terkini yang kita dapatkan Ustadz, informasi? Baik, terima kasih pemirsa RPTV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti detail pasnya dari Sedekah yang memang setiap hari mengupdate informasi tentang Palestinaan. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini kalau dibilang memprihatinkan itu sudah bukan lagi memprihatinkan, tapi benar-benar sangat-sangat memprihatinkan. Karena bagaimana apalagi kabar terbaru Israel benar-benar menolak resolusi tentang negara Palestina kan. Betul. Jadi ini menambah kekacauan dan menambah penderitaan rakyat Palestina yang sangat luar biasa. Kalau kemarin ketika terjadi penyerangan, pengeboman, ketika saudara-saudara kita di Palestina berlindung di sekolah itu aman, berlindung di masjid aman, apalagi sudah didirikan kamp pengungsian aman. Tapi sekarang tidak ada jengkal tanah yang aman di Gaza. Bahkan sekolah sudah habis, masjid-masjid sudah puluhan yang dihancurkan. Dan di kamp pengungsian sendiri, ya Allah, kalau kita ngelihat bagaimana kemarin ketika All in Rafah kemarin itu, semua mata tertuju pada Rafah itu kenapa? Karena Rafah itu kan tempat pengungsian saudara-saudara kita di sana dan itu dihancurkan, dibombardir oleh Israel. Bagaimana ketika mereka memberikan bantuan itu juga sengaja seakan-akan itu kalau bahasa kita pasrah tapi tak rela, memberikan tapi tidak ikhlas. Jadi proses pengambilannya juga sangat sulit sekali. Kemudian tidak sedikit ketika mengantri gandum, mengantri bahan makanan, mereka ditembakin juga. Jadi kalau singkatnya kalau bicara tentang bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, benar-benar seharusnya itu membuat kita tidak bisa tidur dan tidak nyenyak untuk tidak menikmati makanan kita karena kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Terima kasih. Baik. Dan itu secara secara umumnya seperti itu Ustadz ya. Semua orang sudah mata tertuju untuk Palestina tentunya, bahkan di berbagai negara yang bukan mayoritas Islam sekalipun juga banyak melakukan unjuk rasa terhadap hal ini. Nah, kalau menurut Ustadz Ghazali sendiri Ustadz, untuk jumlah korban sendiri sekarang sudah mencapai kisaran berapa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa RBTV yang dirahmati Allah SWT, kota Gaza itu luasnya cuma 140 mil atau 363 km persegi. Dengan kepadatan penduduk itu 2,2 juta. Dan itu luar biasa padatnya kota Gaza. Kalau dibandingkan Provinsi Bengkulu, ya, dengan 2 juta penduduk dan itu juga tersebar di 10 kabupaten. Sedangkan luasnya kota Gaza itu hampir sama seperti luasnya kota Bengkulu. Kota Bengkulu, bukan Provinsi Bengkulu. Bukan Provinsi Bengkulu. Jadi luar biasa. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kami sampaikan juga di sini bahwasannya sampai saat ini di tanggal 19 Juli ya. Jadi informasi terakhir yang kami dapatkan itu sudah 47.551 syuhada. Dan separuhnya itu 15.000-nya itu adalah anak-anak. 10.000-nya itu adalah kaum ibu-ibu wanita. Dan 70 tenaga medis dan juga 522 jurnalis. Jadi para wartawan, para jurnalis itu juga jadi korban pembantaian genosida daripada Zionis Israel. Dan 10.000 orang itu statusnya hilang. 10.000 orang. Nah,
memang sebagian ada yang ditangkap ya tiba-tiba oleh Israel, tentara Israel. Kemudian 87.372 itu yang terluka. Karena sampai saat sekarang ini bombardir pesawat Zionis Israel sampai saat sekarang ini tidak henti-hentinya. Baru kemarin saja anak-anak Gaza lagi bermain sepeda, saatnya tiba-tiba kena rudal. Ada yang kepalanya putus menggelinding kan, tubuhnya hancur. Nauzubillah. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Mariono, ini bukan lagi hanya sekedar prihatin, tapi sangat-sangat memprihatinkan kondisi saudara kita yang di Gaza, Palestina. Dan 1,47 juta itu orang penduduk Gaza terinfeksi penyakit. Artinya lebih daripada separuh. Kemudian 2 juta warga Palestina yang sekarang mengungsi. Jadi mulai dari 7 Oktober kemarin, masyarakat Gaza itu sudah berpindah dari Gaza Utara ke Gaza Tengah sampai ke Gaza Selatan, di Khan Yunis, sampai sekarang ini berada posisinya itu di perbatasan Rafah. Jadi Rafah itulah sekarang dijadikan pengungsi, tempat pengungsian bagi seluruh 2 juta penduduk Gaza. Dan itu memang harapan terakhir mereka lagi. Tidak ada lagi, bahkan terucap oleh lisan mereka. Mereka menyampaikan pesan terakhirnya kepada umat Islam sedunia bahwasanya Gaza ini tempat terakhir kami. Jadi kalaupun kami setelah ini telah tiada, kami titip pesan kepada kalian wahai umat Islam, Masjidil Aqsa. Sampai segitunya, walaupun dalam kondisi terdesak, tapi mereka tetap peduli, tetap memberikan perhatian mereka terhadap Masjidil Aqsa. Karena perjuangan mereka di sini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mereka mengorbankan diri mereka mewakili kita sebagai umat Islam seluruh dunia untuk bertanggung jawab terhadap Masjidil Aqsa. Bahkan itu tadi ya, bukan hanya korban jiwa, lebih daripada 194 kantor yang ada di Gaza itu hancur luluh ya. Kemudian 431 sekolah hancur, Ustaz. 817 kampus, walaupun kotanya kecil seperti Bengkulu, padatnya luar biasa, tapi kampus itu luar biasa, banyak. 817 kampus itu semua hancur. Kemudian 591 rumah hancur luluh semuanya. Kemudian 33 rumah sakit. Itu tidak ada lagi tersisa, cuma ada 1 atau 2 rumah sakit yang bisa bergerak. Kemudian juga 64 pusat kesehatan, puskesmas. Dan ini sekali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang sangat mencekam, yang sangat memprihatinkan bagi saudara kita yang berada di Rafah di Gaza. Makanya kemarin sempat beberapa medsos menggiatkan bagaimana perhatian dunia terhadap Rafah ya. Sehingga semua mata tertuju ke Rafah. Karena itulah perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Cuma sangat disayangkan sekali bahwasanya memang di samping saudara kita butuh diselamatkan, cuma tindakan pemerintah Mesir untuk membuka blokade pagar ataupun pembatas ya, untuk bisa saudara kita yang di Gaza itu terselamatkan, tidak terpikirkan sama sekali oleh mereka, sehingga ini yang sangat kita sayangkan ya. Betul. Ada juga pemirsa tentunya dari sejak 7 Oktober bahkan sampai sekarang juga dikabarkan itu serangannya lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dikatakan, lebih besar. Pemirsa, ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, saat ini terkait dengan kita sudah melihat informasi bahwasanya PBB sudah kasih kecaman, bahkan berbagai negara juga sudah mengutuk aksi ini. Ini kira-kira apakah itu mampu untuk menghentikan agresi dari mereka atau seperti apa, Ustaz? Ya, satu sisi kalau kita melihat PBB dengan segala upaya yang dia lakukan ya, tapi hanya sebatas ucapan ya. Tidak ada dalam bentuk aksi. Betul. Butuhnya rakyat Palestina terutama Gaza sekarang adalah
bentuk pengakuan PBB akan kemerdekaan negara Palestina. Udah. Tapi udah berapa kali sidang PBB kalau kita lihat, gagal terus di veto tuh sama Amerika. Sehingga kedaulatan negara Palestina sekali lagi memang itulah yang harus segera diwujudkan. Sehingga ketika secara legalitas kemerdekaan negara Palestina itu terbentuk, maka insya Allah mudah-mudahan akan ada perubahan yang signifikan lah bagi rakyat kita, saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Baik, Ustaz. Berarti kalau dari keadaan sangat-sangat memprihatinkan sampai sekarang, Ustaz, tentu harus kita tidak boleh lupa, tidak boleh lengah dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Sehingga ini juga mungkin menjadi inspirasi dari teman-teman sehingga membentuk akan adanya kegiatan konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina. Nah, mungkin boleh nih Ustaz, ini bertanya kepada Ustaz Moreno terkait dengan acara kita yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Ini sebagai wujud prihatinan kita, kepedulian kita juga kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini acaranya, rencananya, konsepnya seperti apa nih Ustaz? Ini dan kapan digelar? Mungkin boleh nih alamatnya mungkin juga disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Jadi yang pertama, tujuan acara-acara kepalestinaan itu tujuan utama sebenarnya bukan pada sesi donasinya. Betul. Iya, tapi pada wilayah edukasinya. Seperti yang disampaikan Buya Ghazali tadi, bahwa ketika kita membantu saudara kita di Palestina itu bukan membantu kesedihan atau duka mereka. Tapi justru ini kalau kita secara sederhana bahasanya sebagai ucapan terima kasih kita. Sebagai ucapan kebanggaan kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza yang membela Masjidil Aqsa. Kita ini kan diwarisi Rasulullah 3 masjid. Salah satunya Masjidil Aqsa. Namanya warisan harus dijaga. Betul. Sementara kita itu tidak bisa menjaga secara langsung di sana. Umat Islam di Indonesia tidak bisa menjaga langsung di sana. Umat Islam di belahan yang lain nggak bisa menjaga. Yang bisa menjaganya saudara-saudara kita di Palestina, dalam ini saudara-saudara kita di Gaza. Nah, ketika ada suatu warisan yang seharusnya kita jaga, kita tidak bisa menjaga, lalu ada orang lain yang menjaganya, maka bentuk tanggung jawab kita adalah membantu orang yang menjaga itu. Ini yang harus dibangkitkan, sehingga apa? Yang namanya sebagai ucapan terima kasih atas pengorbanan yang mereka lakukan. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga untuk menjaga warisan yang sebenarnya juga punya kita. Maka tentu bagaimana semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Jadi jangan menilai dikit-dikit bantuan, dikit-dikit bantuan. Bukan itu, tapi justru ini sebagai ungkapan kebanggaan kita terhadap orang-orang yang begitu peduli dan menjaga apa yang seharusnya kita jaga. Harus kita jaga, betul. Bahwa Masjidil Aqsa itu punya kita bersama, ini yang harus kita miliki. Nah, makanya dengan acara konser kemanusiaan ini dari Bengkulu untuk Palestina, itu kita ingin adanya edukasi tentang Palestina. Kemudian yang kedua, memang salah satu yang harus nanti kita gapai adalah bentuk kepedulian kita itu apa? Maka salah satunya adalah kita gagas konser ini, kita ingin umat Islam di Provinsi Bengkulu berhimpun. Tokoh-tokoh kemudaan, tokoh perempuan, kemudian tokoh masyarakat dan para public figure-nya itu berkumpul di Sportatorium UMB yang di depan Polda itu itu di situ kita akan gelar acaranya tanggal 27 Juli. 27 Juli. Hari Sabtu depan ini dari pukul 8 sampai pukul 12 dan terbuka untuk umum. Free. Masuknya pokoknya gratis semua. Yang penting bagaimana semua warga Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu bisa hadir di sana, mendengarkan kondisi terkini Gaza, mendapatkan edukasi tentang Palestina, Masjidil Aqsa dan Gaza, yang nantinya akan menggugah empati mereka untuk sama-sama bisa membantu perjuangan saudara-saudara kita di sana. Jadi tanggal 27 Juli akan ada konser kemanusiaan yang insya Allah yang akan menjadi penyambung rasa dari saudara-saudara kita di sana adalah dari grup nasyid legendaris Sautul Harokah yang selama ini lagu-lagunya itu tentang kepalestinaan semuanya. Dan ada salah satu juga yang mungkin nanti angkatan-angkatan kita 80 ke atas itu sangat familiar, yaitu Teteh Inka Kristi. Jadi karena beliau juga salah satu artis yang begitu peduli dengan Palestina, jadi insya Allah dia akan hadir di tanggal 27 Juli tersebut. Baik, dan ini pemirsa jadi harus datang nih, ini sayang nih kalau nggak datang ya. Kita berkumpul tentunya dengan
dengan teman-teman yang lain, boleh ajak keluarganya, boleh ajak teman-temannya untuk hadir nanti di Sportarium UMB tanggal 27 Juli pukul 8 ya Ustaz ya, mulai sampai jam 12 tentunya. Dan insya Allah nanti akan berjalan lancar, dan khidmat ini bentuk kepedulian kita dan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina tentunya. Nah pemirsa, kita akan masih menggali informasi lebih dalam lagi terkait nanti siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah. Mungkin boleh nanti Ustaz disampaikan sedikit, tapi kita harus jeda sejenak. Jadi bagi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Untuk meraih kembali penghargaan Innovation Government Award atau IGA Kemendagri tahun 2024, pemerintah Kota Bengkulu saat ini sedang melakukan proses lomba inovasi tingkat Kota Bengkulu dengan peserta dari OPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, SD, dan SMP sekota Bengkulu. Tahapan lomba dimulai dengan arahan yang sudah disampaikan PJ Wali Kota Arief Gunadi pada bulan Februari lalu, yang meminta agar setiap perangkat daerah mengirimkan inovasinya untuk dilombakan pada tingkat Kota Bengkulu sebelum dikirim ke IGA Kemendagri. Perangkat daerah didampingi tim Bapeda diketuai oleh asisten 2 dan koordinator OPD, yakni seluruh staf ahli wali kota. Untuk pelaksanaannya, tim Bapeda melakukan pendampingan melalui klinik berkas bersama Kita Laksanakan dan Selesaikan yang dikomandoi Kepala Bapeda Kota Bengkulu Medi Febriansyah. Saat ini pelaksanaan lomba sudah memasuki tahapan penilaian dan akan diumumkan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik sanak seluruh warga Kota Bengkulu, di tahun 2024 ini pemerintah Kota Bengkulu kembali menyelenggarakan penghargaan inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu. Lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu ini adalah trigger untuk seluruh unit kerja memberikan layanan yang terbaik bagi warga Kota Bengkulu. Semoga lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu ini memberikan dampak yang signifikan dan dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Bengkulu. Dan kita dapat mempertahankan predikat Kota Bengkulu sebagai salah satu kota terinovatif di Indonesia. Di tahun 2023 kita masuk 10 kota terinovatif di Indonesia. Semoga ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan menjadi 3 besar di tahun ini. Terima kasih. Mari kita sukseskan lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu tahun 2024 ini, dan semoga bermanfaat bagi seluruh warga Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan Lomba Inovasi Kota Bengkulu tahun 2024 menuju Lomba IGA Kementerian Dalam Negeri tahun 2024. Kota Bengkulu, Kota Inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali digelar. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi terbebani denda serta pokok pajak kendaraan bermotor, Bapak Ibu sekalian. Program ini juga akan menggratiskan balik nama kendaraan bermotor. Maka dari itu, saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, mengajak kita semua untuk membayar pajak kendaraan bermotor kita secara tepat waktu, serta memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di seluruh samsat seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yang akan berakhir program ini pada tanggal 30 November 2024 yang akan datang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih bagi masyarakat yang taat membayar pajak, karena pajak yang Bapak Ibu sekalian bayarkan tentu kita gunakan untuk membangun bumi Rafflesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata mengajak masyarakat untuk sama-sama menjadikan Kota Bengkulu kota yang religius dan bahagia. Masjid Akbar At-Taqwa merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kota Bengkulu. Mari beribadah di Masjid At-Taqwa dan berwisata di Berendo, Kota Bengkulu. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RPTV, dan tadi kita sudah menggali informasi tentunya tentang kegiatan konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina yang akan digelar pada 27 Juli mendatang pukul 8.00 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, dan tadi kita sudah mendengarkan juga yang bakal hadir tentunya sangat menarik tentunya dan sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi pemirsa di rumah harus datang, ajak keluarga, ajak teman-teman untuk bisa hadir bersama sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina tentunya. Nah, Ustadz, mungkin terkait dengan yang berpartisipasi ini, Ustadz. Ini tadi kan dari penampilan, dari hiburan juga sudah hadir, yang akan Ustadz jelaskan tadi. Kalau untuk tokoh-tokoh Bengkulu, Ustadz. Nah, untuk tokoh-tokoh Bengkulu ini kira-kira nanti yang hadir siapa aja, Ustadz, yang insya Allah akan hadir bersama kita? Yang partisipasi kita libatkan semua organisasi kemasyarakatan kita. Ada IKADI, ada Salimah, BKMT, kemudian ada Aisyah, ada Muslimat, kemudian wanita Islam, kemudian juga beberapa sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, yayasan-yayasan. Sebanyak mungkin kita ajak untuk terlibat dalam agenda kita ini ya. Kemudian tentunya karena ini perwakilan dari Sodako untuk wilayah Bengkulu itu kerjasama sebagai penyelenggara utamanya itu dengan Yayasan Tebar Bahagia Semesta atau Yayasan Wakaf yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan tentu UMB ya saja, UMB juga memberikan support yang luar biasa untuk agenda-agenda ini. Jadi kami memberikan apresiasi untuk semua, untuk sponsor ataupun semua yang terlibat, yang mohon maaf kalau mungkin tidak sempat tersebutkan semuanya. Kemudian untuk tokoh-tokoh nanti bisa dilengkapi sama Buya, tapi yang pasti kita akan melakukan audiensinya dengan Pak Gubernur tentunya. Top leader kita lah ya, karena beliau juga salah satu public figure yang begitu peduli dengan Palestina. Maka kita akan memohon kesediaan atau kehadiran beliau atau memastikan kesediaan beliau lagi untuk hadir, dan bukan cuma hadir, kita inginnya beliau memberikan sesuatu yang wah dalam acara itu. Apakah dalam bentuk baca puisi atau dalam bentuk orasi kemanusiaan. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir, dan tentu tokoh-tokoh yang lain nanti yang kita undang. Dan yang pastinya kita libatkan semua masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, pengajian, pokoknya kita libatkan semua dalam agenda itu. Target kita nggak main-main loh, 3.000 pengen kita hadirkan dalam acara itu nanti. Maka besar nanti gitu ya. Untuk tokohnya nanti Buya akan nyampaikan. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa. Jadi targetnya kita 3.000 Ustaz ya. Siap 3.000. Amin. Pemirsa di rumah boleh nih ajak tentunya, dan
tentunya sangat disupport juga oleh berbagai pihak tadi, termasuk WB tadi yang menyediakan tempatnya juga yang begitu luar biasa tentunya. Jadi harus kita manfaatkan karena jarang-jarang ada acara sebesar ini Ustaz, terutama di Bengkulu gitu kan. Kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, tentu ini kita apresiasi, tentunya kita dukung dengan semaksimal mungkin. Nah, kalau terkait dengan tokoh-tokoh lain Ustaz, kira-kira yang juga akan kita hadirkan siapa aja Ustaz yang lain? Para ustadz, para guru-guru kita. Yang jelas dalam kegiatan konser amal ini kita turut mengundang para ulama ya, MUI ya, kemudian ormas-ormas Muhammadiyah, NU kan, yang tentunya kita berharap support mereka karena mereka sebagai ormas terbesar ya di Provinsi Bengkulu. Artinya memang dengan himbauan mereka, kemudian penyampaian mereka kepada anggota-anggota di bawah ormas. Sehingga harapan kita memang kegiatan ini adalah milik bersama. Memang umat Islam. Kita sekali lagi memang kegiatan ini bagaimana mengetuk hati umat Islam yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahwasanya memang kegiatan kemanusiaan ini sekali lagi menghimbau hati nurani kita, bagaimana kepedulian kita terhadap saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Dan harapan kami juga para juru dakwah, para dai, ketika mereka menyampaikan khutbah-khutbah mereka, ceramah-ceramah mereka kepada umat, kepada masyarakat ya, mengedukasi mereka, mengingatkan mereka kembali. Karena memang selama ini itulah kalau kita lihat redupnya informasi-informasi tentang saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Ya, sekali lagi memang inilah andil kita. Kita tidak bisa berangkat ke sana, kita tidak bisa menjaga Masjidil Aqsa. Ya, paling tidak memberikan perhatian. Itulah bahasa agamanya at'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman, itulah lagi kan. Bahwasanya memang peran seorang dai, seorang ulama dalam menghimbau masyarakat, menghimbau umat ya, agar ayo sama-sama kita peduli. Inilah momen yang kita prakarsai di Bengkulu, walaupun dalam bentuk konser, tapi ada nilai-nilai edukasi yang kita tanamkan. Tidak hanya sebatas kegiatan hura-hura, atau mungkin kalau mungkin menganggap wah konser itu ya kok dengan bergembira saudara kita di satu sisi bersedih, bukan seperti itu. Tadi memang inilah sebagai pemancing ya, semangat kita untuk bisa memberikan perhatian maksimal mereka. Ketika mereka hadir di sana kan nanti rundown acaranya juga sudah kita rapikan semua, termasuk bagaimana penampilan video terkini yang ada di Gaza Palestina, korban-korban yang begitu mengenaskan ya. Intinya memang mengetuk hati kita lah ya. Inilah salah satu upaya kita menghimbau seluruh masyarakat Bengkulu untuk bisa berpartisipasi, hadir ya, dalam kegiatan konser kemanusiaan. Baik, insya Allah luar biasa. Jadi semua pihak kita undang Ustaz ya, semua tokoh juga insya Allah kita undang, dan harapan kita bisa hadir bersama, tidak hanya nanti peserta saja, namun tokoh-tokoh pun juga hadir untuk menunjukkan bahwasanya memang kita punya solidaritas yang luar biasa. Dan juga tadi Ustaz menyampaikan untuk para dai-dai Bengkulu Ustaz ya, dalam ceramahnya, dalam khutbahnya jangan lupa untuk terus menyelipkan informasi dan juga doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina tentunya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan acara Ustaz. Nah, mungkin Ustaz Marion dan Ustaz, sejauh ini udah berapa persen kesiapan acara Ustaz? Alhamdulillah kalau sekarang itu rasa-rasa sudah siap tampil kita. Sudah siap tampil, tinggal nunggu talentnya aja gitu ya. Baik. Semuanya sudah kita siapkan secara keseluruhan. Insya Allah hari ini kita juga ada fiksasi acara dengan pihak Jakartanya gitu ya. Mungkin tadi sedikit menyelipkan aja bahwa ketua direktur Sedekah Pusat Ustadz Ahmad Rofiki, yang beliau itu sebenarnya sudah bolak-balik ke daerah sana ya saja memberikan bantuan secara langsung ke sana. Jadi tidak ada keraguan kita, karena beliau juga
menjadi inisiator berdirinya beberapa markas Quran untuk pengungsi Palestina, itu insya Allah akan hadir. Akan hadir di sana. Jadi Ustaz, ya? kalau mungkin yang cerita tentang kondisi Gaza itu kami, Ustaz Ghazali atau Mariono, itu sifatnya awang-awang dan mendengar. Tapi kalau Ustaz Ahmad Rafiqi memang beliau melihat langsung. Melihat langsung. Jadi sebagaimana kemarin ketika Ustaz Husain Gaza datang itu kan ada rasa yang beda ketika dia memaparkan tentang kondisi korban gitu ya. Insya Allah itu akan hadir. Saya menguatkan aja Ustaz Ahmad Rafiqi saja, itu Direktur Sodako Jakarta itu akan hadir untuk acara itu. Dan kalau di persiapan sekali lagi kami pengen secepatnya tampil karena persiapan sudah aman. Udah aman pokoknya warga Bengkulu bersegera datang di hari itu karena insya Allah tidak akan mengecewakan. Jadi persiapan sekali lagi kalau ditanya persiapan insya Allah kita sudah sip. Tinggal ada beberapa item yang harus dilengkapi dan itu memang melengkapinya di menjelang hari ya, nggak bisa dipasang ke saat ini gitu kan. Jadi insya Allah sudah siap untuk tampil. Siap tampil. Gitu. Luar biasa Pak Firsa. Jadi dari panitia sudah bersiap yang luar biasa. Mungkin kita juga harus menyiapkan diri Ustaz untuk teman-teman berpartisipasi nanti boleh hadir bersama keluarga, bersama teman-teman, dan jangan lupa untuk menghadiahkan hadiah terbaik Ustaz. Nah, untuk itu saudara-saudara kita. Kalimat yang sangat pas. Bukan donasi terbaik, tapi hadiah terbaik. Terima kasih Mas. Kalimat luar biasa ini. Baik. Nah itu juga mungkin boleh kalau teman-teman mungkin ada yang dari organisasi, barangkali ada individu ingin memberikan sesuatu lah. Mungkin itu nanti sistemnya seperti apa Ustaz? Oke, baik. Jadi nanti ketika masuk sudah disambut seperti acara pernikahan itu, ada penyambut tamunya dan nanti ada meja. Jadi kita siapin meja. Memang tadi ketika masuk mereka kan free. Teman-teman free, tapi begitu mereka masuk kita akan kasihkan semacam kartu komitmen. Jadi kartu komitmen di situ tertulis nomor rekeningnya, ada kode QRIS-nya. Jadi yang tidak bisa tunai langsung bisa scan di situ atau mereka tinggal menulis komitmen. Artinya hadiah terbaik itu, kita pakai istilah hadiah sekarang ya. Hadiah terbaik itu tidak harus diberikan cash pada saat itu. Bisa dalam bentuk komitmen, saya misalkan 100.000 tanggal sekian. Nah, nomor HP-nya di situ. Jadi cara memberikannya sangat mudah. Bisa diberikan secara langsung di situ melalui proses penggalangan hadiahnya, kemudian bisa melalui lembar komitmen atau scan barcode-nya di situ. Jadi sangat mudah kita fasilitasi semudah mungkin yang hadir untuk memberikan hadiah untuk saudara-saudara kita di sana. Masya Allah, ini kita fasilitasi benar-benar Ustaz. Sangat difasilitasi pokoknya. Karena mungkin banyak orang yang juga bingung ini kira-kira kalau mau untuk memberikan hadiah untuk Palestina ini gimana jalurnya gitu Ustaz. Kalau di sini sudah jelas, apalagi tadi direktur juga sudah bolak-balik ke sana bantuan. Dan insya Allah ini sangat-sangat terpercaya dan juga tentunya pemirsa jangan ragu, jangan ragu untuk hal ini. Baik. Nah kemudian terkait dengan acara-acara semacam ini, mungkin saya ingin bertanya dengan Ustaz Ghazali, apakah juga pernah digelar di tempat-tempat lain Ustaz, untuk Sodako ini sendiri? Ya. Bengkulu ini termasuk di Sumatera ya yang pertama kali digelar, yang sebelumnya itu bulan lalu di Kalimantan Selatan. Segmentasi memang ada di Lembaga Pendidikan Al-Azhar dan Nurul Fikri ya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Nah untuk Sumatera kita Bengkulu pertama kali. Yang nanti ada Jambi, ada Palembang, ada Lampung. Nah, insya Allah akan menggelar aksi yang sama, konser kebersihan. Nah ini bentuk sekali lagi ya bahwasanya memang Bengkulu termasuk yang terdepan. Nah, bahkan di Sumatera ya kita sudah lebih dahulu melakukan konser kemanusiaan ini karena memang termasuk itu sudah lama ya tidak melakukan konser kemanusiaan ini dari 2014 yang lalu. 2014. 10 tahun ya. Opik waktu itu ya. Waktu itu ada Opik kan. Nah, ini kita coba himbau kembali masyarakat Bengkulu untuk bisa berkontribusi menghadiahi tadi ya. Hadiah yang terbaik bagi saudara kita yang di Palestina. Karena memang sekali lagi memang ini permasalahan kita umat Islam bersama. Nah, jadi tidak bisa hanya dibebankan pada saudara kita yang di Palestina saja. Maka kalau kita ibaratkan dari hadis Nabi tadi bahwasanya memang al-muslim kal jasadil wahid. Jadi umat Islam itu seperti satu tubuh kata Rasulullah. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun ikut merasakannya. Ketika kaki
yang terinjak duri, seketika spontanitas mulut mengucapkan aduh, mata beruraikan air mata, tangan langsung mungkin menggapai apa yang sakit tadi kan. Itulah bagaimana peran umat Islam, bahwasanya saudara kita yang di Gaza, di Palestina itu adalah saudara kita umat Islam. Mereka merasakan kesakitan, kita pun merasakannya. Mereka merasakan kesedihan pun kita harus merasakannya. Dan apa yang upaya yang kita lakukan paling tidak ya tadi ya, bentuk solidaritas kita, bentuk perhatian kita saja, minimal itu. Atau bahkan untayan doa-doa, itulah yang mungkin ya yang jarang ya kalau kita lihat, dan mungkin ini harus kita selipkan juga di setiap untayan doa kita habis sholat 5 waktu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar permasalahan di Gaza Palestina itu selesai, bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina ya, yang yang mati syahid, mudah-mudahan Allah terima arwahnya, yang sakit Allah sembuhkan kan, yang rumahnya hancur mudah-mudahan Allah bangun kembali. Bahkan kalau sempat dihitung-hitung kemarin untuk bisa merekonstruksi kembali kota Gaza itu ya, itu sama seperti budget membangun IKN 400 triliun. Artinya memang dana yang besar, yang luar biasa ya untuk recovery infrastruktur yang ada di Gaza, karena memang hancur total semua. Tidak ada ya tersisa sedikit. Kalaupun ada rumah-rumah itu pun ya hanya bisa dihitung. Karena situlah keprihatinan kita berada, yang saudara kita yang berada di Gaza Palestina, bahwasanya memang mereka tidak lagi tempat berlindung, tidak lagi tempat yang aman. Seperti Ustaz Mario tadi katakan, ketika masjid tadinya aman dihancurkan. 800 masjid hancur semuanya. Rumah sakit yang tadinya aman tiba-tiba menjadi target sasaran, hancur semuanya. Sehingga tidak lagi tempat berlindung. Bahkan kem pengungsian. Kalau logika kita kan di situ orang-orang yang ibu-ibu, anak-anak kan, orang-orang lansia. Di situlah tempat mereka bernaung. Tapi toh kenyataannya itu juga menjadi target sasaran. Jadi memang sekali lagi memang Israel dalam hal ini kalau katanya ingin menyerang Hamas, tapi justru mereka ingin membumi hanguskan saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Nah, ini yang sekali lagi bahwasanya memang kita sebagai umat Islam itu seperti satu tubuh ya. Bagaimana kita memberikan perhatian, kepedulian kita, sehingga ketika yang sakit ya kita obati sakitnya ya, harus melakukan upaya-upaya paling tidak kan, minimal untayan doa. Para khatib juga sama-sama kita menghimbau, mengajak untuk ya selipkan dalam doa-doa khutbah mereka untuk bisa Allah turunkan kemenangan bagi saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Allah berikan pertolongan bagi yang sakit ya, Allah sembuhkan kan. Itulah mungkin bentuk peduli kita, dan insyaallah ini akan serentak ya, akan terus Rasul ini se-Indonesia akan kita coba gaungkan. Kalau di bulan puasa identiknya memang kita Rasul bersama Syekh Palestina kan. Nah ini insyaallah ke depan juga ada beberapa titik juga di Sumatera, termasuk di Lampung waktu dekat ini kan. Nah, ini kembali untuk menghimbau masyarakat Indonesia untuk bisa mereka itu memberikan perhatiannya, walaupun selama ini memang yang paling besar perhatian terhadap Palestina memang masyarakat Indonesia, dan itu diakui oleh saudara kita di Gaza. Masyarakat Indonesia, Malaysia, walaupun notabene mereka itu jauh jarak ya, ribuan kilo, lebih 12.000 kilo, tapi seakan-akan dekat di hati. Luar biasa masyarakat Indonesia. Ini menjadi motivasi kita terus Ustaz ya, untuk senantiasa terus
peduli dan juga cinta dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terus berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa. Karena seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau kita pengen menjaga di sana, berjihad langsung kita nggak bisa, Ustaz. Bisa. Akses kita juga tidak semudah itu tentunya. Tentunya kita membantu dari sini dengan semaksimal mungkin dengan apa yang bisa kita perbuat tentunya. Nah, kemudian Ustaz, saya ingin bertanya terkait mungkin kesiapan juga dari teman-teman penampilan. Kira-kira nanti di situ acaranya penampilan apa saja yang akan ditampilkan? Oke, terima kasih. Kalau untuk penampilan, karena kita juga seperti saya sampaikan tadi bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan, dalam ini JSIT wilayah Bengkulu, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, itu ketua wilayahnya Ustaz Sutrisno sudah menyatakan kesiapan untuk memobilisasi, kemudian termasuk juga hadir dalam acara itu. Jadi kalau penampilan kita mulai itu kita plotkan dari jam 8 sampai jam 12 nih. Jadi jam 8 sampai jam 9 itu pure tampilan lokal kita. Talent-talent lokal kita munculkan. Ada penampilan puisi anak-anak, ada tari kreasi Islam anak-anak TK gitu. Kemudian ada teatrikal anak-anak SMA IT, kemudian ada juga monolog. Nah, karena kemudian monolog ini barusan mendapatkan juara nasional. Jadi dia akan tampil nih gitu, tapi tentu dengan misi tetap Palestina. Gitu. Nah, kemudian ada nasyid Salsabila Rafflesia. Nah, ini kan nasyid yang udah terkenal lah di Provinsi Bengkulu kan. Dia akan tampil. Nah, nanti dari jam 9 sampai jam 12 disitulah mulai muncul orasi-orasi dan penampilan-penampilan tokoh-tokoh kita seperti yang disebutkan, Ustaz Rofiki, kemudian juga Ketua Umum Masjid Raya Dr. Haji Dani Hamdani, kemudian nanti juga ada penampilan puncaknya tentunya itu dari Sautul Harokah. Sautul Harokah nanti akan membawakan sekitar 6 lagu ya, 6 lagu, karena Sautul Harokah itu tidak bisa sampai selesai karena harus balik lagi ke Jakarta untuk persiapan konser yang lain. Agenda lagi. Nanti closingnya Teteh Inka Kristi. Gitu. Teteh Inka Kristi itu banyak nanti lagu-lagunya sampai sekitar jam 12 nanti. Dan yang pastinya yang nanti ada momentum yang sangat kita tunggu adalah di sela-sela penampilan Sautul Harokah dan Teteh Inka Kristi ini ada semacam penggalangan hadiah tadi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pokoknya sangat disayangkan kalau melewatkan acara yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini. Full acaranya luar biasa insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Ini harus kita apresiasi, kita dukung tentunya pemirsa ya. Dan selanjutnya mungkin Ustaz, harapan dan juga mungkin pesan pemirsa di rumah mungkin untuk acara ini nanti seperti apa? Silakan. Terima kasih. Mungkin sebagai satu saja bahwa kemarin ketika Ustadz Husain Gaza datang ke Bengkulu, saya sempat mendampingi juga di Harga Makmur dan Masjid Raya. Satu pertanyaan yang saya tanyakan ke beliau dan ini mudah-mudahan menggugah kita semuanya. Saya tanya dengan Ustadz Husain Gaza, bukankah warga yang syahid meninggal di situ itu kan korban tembak, luka-luka semuanya, dan tidak mungkin terevakuasi dalam waktu itu. Tentu banyak penumpukan jenazah luar biasa di sana. Saya tanyakan pada Ustadz Husain Gaza, apakah ini tidak mengganggu kehidupan di sana dengan bau jenazah lah. Kita pernah ada korban gempa saja baru 2-3 hari sudah sangat mengganggu baunya kan. Maka ya Allah, jawaban Ustadz Husain Gaza itu, kata Ustadz Husain Gaza, darah di sana mengalir begitu segarnya, jenazah bertumpukan di mana-mana, tapi yang muncul itulah aroma harum kesturi. Jadi tidak ada bau darah, tidak ada bau jenazah. Yang ada adalah bau yang sangat wangi, aroma yang sangat wangi. Dan ini yang menyampaikan adalah saksi hidup yang ada di sana Ustadz Husain Gaza itu. Karena beliau tinggal di sana, pulang karena kemarin memang harus dievakuasi pulang. Jadi Masya Allah, terbayang kita di dunia saja mereka sudah memunculkan aroma wangi seperti itu. Bagaimana di surganya Allah nanti? Maka pesan saya kepada saudara-saudara kita di Provinsi Bengkulu, ayo, kalaupun kita tidak bisa memunculkan aroma wangi dari jenazah kita nantinya, setidaknya kita memberikan hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita. Biarkan apapun yang kita berikan, seberapapun yang kita berikan, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ada di barisan pembela Masjidil Aqsa, bahwa kita ada di barisan orang-orang yang peduli dengan tanah Palestina, dan kita ada di barisan orang-orang yang rindu akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan hadiah terbaik pada tanggal 27 Juli 2024 di Sekretariat UMB nanti. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, panitia sudah mempersiapkan yang terbaik, tentunya kita juga harus mempersiapkan hadiah terbaik. Insya Allah. Terakhir Ustaz, pesan dan harapan untuk pemirsa di rumah dan juga mungkin pesan mereka untuk lebih peduli dicinta terhadap Palestina, Ustaz. Silakan. Ya, jadi
Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan sebagian umat Islam saja, tapi permasalahan yang harus ditanggung bersama oleh umat Islam sedunia. Bahwasanya ketika penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina, dan ini terjadi bukan setahun 2 tahun kemarin. Betul. Tapi lebih daripada 75 tahun yang silam. Bahkan tidak lama selepas negara kita merdeka, ya, di tahun 1945, yang notabene justru kalau kita buka kembali sejarah, yang melakukan pengakuan pertama kali itu adalah bangsa Palestina. Jadi adalah seorang ulama Palestina yang mengusulkan kepada pemerintah Mesir pada waktu itu. Itu salah satu andil, ya, bahwasanya dahulu mereka perhatian dengan kita, membela kita, ya, memberikan legalitas bahwasanya ini Indonesia harus merdeka. Karena 360 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi ketika saudara kita di Palestina dijajah, ya, 75 tahun lamanya, nah kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang. Padahal dahulu kalaulah tidak ada andil rakyat Palestina, bangsa Palestina untuk mengusulkan kemerdekaan Indonesia, mungkin kita sampai saat sekarang ini masih terjajah. Maka salah satu hutang budi kita pada saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, adalah sekarang kita balas kebaikan dahulu mereka berikan kepada kita dengan kebaikan pula. Dia dengan pedulinya kita, dengan perhatian kita, sehingga itulah yang dinamakan bagaimana manusia yang berbudi, yang berakhlak. Rasa terima kasih kita, ya. Dan sampai sekarang ini kita harus tetap gaungkan, ya, Free Palestine, ya, merdeka Palestina, kan. Karena memang tidak akan terbayarkan, ya. Walaupun rakyat Palestina terus mengucapkan terima kasih sampai saat sekarang ini. Bahkan nanti di tanggal 17 Agustus itu tiap tahun mereka membuat tulisan, ucapan terima kasih, ucapan kemerdekaan Indonesia, walaupun mereka sendiri belum merdeka. Ini sekali lagi kepada masyarakat Bengkulu dan juga kaum muslimin yang ada di Bengkulu, tentunya sekali lagi bahwasanya memang kegiatan seperti ini lebih ingin mengetuk hati kita semua, bagaimana solidaritas kita sama manusia paling tidak, ya. Kalaupun dengan sama Islam kita masih belum terketuk, ya, atau kita selama ini berpikir ngapain harus membantu Palestina, toh di Bengkulu aja masih banyak yang harus dibantu, mungkin kan. Tapi kalau itu terus kita pikirkan, memang nggak pernah selesai. Akhirnya memang hal-hal kecil seperti ini, sekali lagi bahwasanya memang kita sebagai manusia, paling tidak kan terhimbau, terketuk hati kita, bagaimana mereka yang di Palestina itu juga manusia. Mereka, ya, butuh kehidupan yang layak, butuh kemerdekaan, butuh status, ya, ketika mereka diakui sebagai manusia. Karena sekarang, ya, sekali lagi bahwasanya memang pembantaian luar biasa itu sekarang kayak sama seperti yang kalau kita lihat pas musim korban kemarin, penyembelihan hewan itu luar biasa, hitungan luar biasa. Nah, ini terjadi sekarang di Palestina, di Gaza. Nah, kita minta bagaimana pengakuan mereka sebagai manusia, ya, butuh kehidupan sama seperti halnya kita. Paling tidak itulah, ya, yang bisa kita lakukan. Baik, itu tadi pemirsa tentunya pesan dari Ustadz tentunya kepada kita semuanya untuk terus menanamkan kecintaan kita dan juga kepada anak-anak dan juga keluarga kita, Ustadz, ya. Dan ajarkan juga tentunya bagaimana kita harus mencintai Palestina, karena di sana tentunya ada masjid yang mana memang salah satu yang harus kita kunjungi, Ustadz, ya. Namun terkendala akses, dan harapan kita suatu saat kita bersama tentunya bisa ke sana dan mendirikan sholat di sana, Ustaz. Amin, insyaallah tentunya. Baik pemirsa, sebenarnya kita pengen ngobrol panjang dengan
kedua narasumber kita, namun kita terbatas waktu, dan sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Ya, sudah sama-sama. hadir hari ini. Ustadz Maulana juga terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan ini memberikan informasi. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa hadir tentunya di konser kemanusiaan dari Bengkulu untuk Palestina tanggal 27 Juli 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Sportarium UMB. Insyaallah hadir tentunya, karena panitia sudah menyiapkan persembahan penampilan terbaik, dan jangan lupa bawakan hadiah yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Kita doakan acaranya lancar tentunya. Amin, dan mendapatkan keberkahan Allah. Dan terima kasih pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sandra Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Jam Koha. Minum Ustaz. Di dalam keluarga, karena terus terang